Halo semuanya, Arya di sini. Kali ini kita akan coba bahas salah satu topik yang cukup menarik dalam integrasi antara PHP, Laravel dan juga GitLab. Jadi seperti kita tahu ya, dalam sebuah software development lifecycle, testing itu adalah salah satu hal yang penting gitu. Jadi semakin telat kita melakukan testing atau mendiscover sebuah bug, maka cost yang harus kita keluarkan akan semakin besar gitu. Jadi sebelum kita mendeploy aplikasi atau web application gitu ya, maka sebaiknya kita bisa secara awal itu mendeteksi jika ada kesalahan atau bug. Nah, karena PHP itu adalah interpreted language, maka kesalahan-kesalahan itu tidak akan muncul sampai kode itu dieksekusi. Beda dengan compile language yang ketika dikompil pun ketika ada kesalahan akan gagal. Nah, untuk hal itu kita bisa coba untuk mengintegrasikan antara repository kita GitLab itu dengan salah satu tools di PHP yang namanya PHP Stand yang gunanya sebenarnya adalah code analyzer atau static code analysis. Jadi secara tujuan si PHP Stand dia akan membantu kita untuk mengecek apakah dari source code kita itu memiliki kesalahan sintakstual. Contohnya kita memanggil variabel yang tidak pernah ada, kita memanggil function yang tidak pernah ada, terus kita memanggil function yang parameternya keliru dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa cek lebih awal sehingga kita tidak mendeploy kode yang memiliki kesalahan di dalamnya sehingga ada cost yang harus kita keluarkan. Oke, nah itu adalah konsep dari PHP Stand. PHP Stand sendiri bisa kita install dengan Composer ya, jadi cukup mudah sebenarnya. Dan kita akan pakai studi kasus untuk Laravel 8. Ini adalah contoh pipeline yang sudah berjalan, gitu ya. Contoh pipeline yang output dari pipeline PHP Stand di Laravel 8 yang sudah saya setup di repository. Jadi dia akan melakukan instalasi si PHP Stand, kemudian melakukan instalasi si library yang ada di Composer sesuai yang dibutuhkan oleh si Laravel, kemudian dia akan melakukan pengecekan. Oke, kita akan cek di bagian sini. Nah, ini akan melakukan instalasi Composer lalu melakukan pengecekan pada folder app dan config. Kenapa folder ini? Karena biasanya kita akan melakukan perubahan kode pada folder-folder ini. Kita menambahkan controller, kita menambahkan model dan lain sebagainya itu di folder ini. Nah, seperti apa sebenarnya definisi dari pipeline untuk PHP Stand ini? Kita akan lihat seperti ini. Oke, jadi ini adalah contohnya. Oke, jadi di sini hanya ada satu stage yaitu stage test yang mana di sini didefinisikan hanya akan tertrigger pada commit baru di branch master dan karena kita menggunakan Laravel 8 yang akan dites maka kita harus menyesuaikan versi PHP-nya. Maka di sini image Docker yang digunakan adalah PHP 8.11 CLI. Oke, kemudian service-nya adalah Dr. Din, Dr. Inside Docker. Jadi ini kita bisa gunakan by default aja. Oke. Lalu scriptnya di sini ada beberapa langkah aja. Pertama itu adalah get update karena di sini kita perlu melakukan instalasi beberapa hal seperti unzip karena unzip ini jadi salah satu prerequisite ketika kita ingin melakukan instalasi Composer. Karena di base image ini di PHP 8.11 CLI itu masih belum ada Composer. Jadi kita perlu melakukan instalasi Composer dengan perintah seperti ini. Jadi kita curl ke composer.org, kemudian kita jadikan outputnya sebagai input dari si PHP dan kita taruh di /user local bin dengan nama Composer. Baru setelah itu kita lakukan instalasi PHP Stand dan kita lakukan instalasi Composer library. Oke, untuk si Laravel dan kita jalankan si PHP Stand dengan perintah vendor/bin/php stand analyze dan dua ini adalah folder yang ingin kita coba untuk analisis apakah ada kesalahan di dalamnya. Oke, nah kita akan coba untuk melakukan testing. Oke, kita coba untuk trigger si job ini. Kita coba trigger 2 kali. Satu trigger tanpa ada kesalahan yang kita buat. Oke, kita masuk dulu ke master. Terus kita masuk ke app. Dan kita coba untuk cek di model. Katakanlah di user ya, kita coba untuk buat beberapa perubahan. Kita edit aja. Oke, kita coba edit di sini. Katakanlah kita hanya menambahkan komen. Oke, additional comment for triggering pipeline. Oke, kemudian kita commit changes. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba untuk edit yang kedua kali dengan ekspektasi adalah di pipeline kedua kita akan mendapatkan output berupa error dari si PHP Stand. Jadi PHP Stand bisa mendeteksi perintah yang kita tuliskan di sini.
Katakanlah di sini public function get data seperti ini, echo test seperti ini aja. Lalu kita tambahkan lagi public function get data. Seperti ini. Kita coba untuk commit juga yang kedua. Dan kita akan lihat hasilnya di pipeline. Oke, harusnya akan ada dua pipeline di sini di GitLab. Oke, kita lihat ada dua ya, 1, 2. Jadi kita akan cek. Untuk yang pertama harusnya nggak ada masalah, nggak ada error karena memang hanya menambahkan komen. Sedangkan yang kedua akan ada error karena dia menambahkan fungsi yang dan pemanggilan fungsi atau sintaks yang tidak sesuai. Ini yang pertama. Nah, kita bisa cek yang tertrigger 1 menit yang lalu itu tidak ada permasalahan di sini. Jadi ketika dicek dengan PHP stand, dia aman-aman aja. Jadi no errors, oke, terlihat di sini. Tapi untuk yang satunya kita akan tunggu dan kita cek hasilnya di sini. Oke, masih penyiapan environment. Kita tunggu aja beberapa saat. Oke. Nah, jadi dengan adanya static code analyzer ini, kita sebenarnya bisa lebih awal mendeteksi kalau misalkan kita ada sintaks yang salah tulis, pemanggilan function yang keliru, atau parameter yang tidak sesuai gitu. Jadi sebelum kita membuild kontainer atau image untuk aplikasi kita bahkan bisa mengecek dulu nih bahwa oke, ada kesalahan dan kita tidak perlu untuk melanjutkan ke building image. Jadi kita bisa membatasi pipeline kita sesegera mungkin akan berhenti ketika ada kesalahan. Nah, sebenarnya lanjutan dari static code analisis ini adalah kita tambahkan dengan unit test. Jadi ada kemungkinan bahwa suatu kode itu lolos dari static code analysis karena secara sintaks dia aman-aman aja, secara sintaks dia sesuai. Tapi ketika kita tes fungsi tersebut, ternyata itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Katakanlah dengan input AB, ekspektasinya adalah outputnya C, tapi ternyata dia memberikan output D. Nah, hal seperti itu tidak bisa dicek oleh PHP stand dengan static code analysis. Makanya nanti kita akan coba untuk bahas di video selanjutnya tentang unit test, sehingga kita bisa kombinasikan antara static code dengan unit test juga. Nah, ini adalah contoh dari hasil pengecekan dari PHP stand untuk folder app dan config. Jadi terlihat ya, ketika kita melakukan kesalahan penulisan sintaks yang keliru di sana, maka PHP stand akan mendeteksi hal tersebut dan memberikan informasi bahwa di app/model/user, kita akan coba balik ke sana, di line 43. Oke, di line 43 itu ada kesalahan karena di sini unexpected bracket. Jadi kita nggak ada titik koma ya di sini. Nah, itu adalah salah satu kesalahan yang terjadi di sini. Coba kita untuk edit lagi. Jadi hal-hal kecil semacam itu pun bisa terdeteksi sehingga kita bisa lebih mudah gitu untuk mengetahui kalau misalkan kode kita memiliki kesalahan. Kita coba commit changes lagi dan kita cek hasilnya seperti apa di PHP stand. Oke, ini kita ada tombol biru. Oke, ada icon biru, artinya kita bisa lihat pipeline ini seperti apa. Kita tunggu. Kita lihat tadi untuk satu pipeline ini untuk PHP stand, untuk folder app dan config dengan segitu banyak file, dia hanya perlu waktu 1 menit 23 detik. Itu pun udah termasuk dalam preparasi si environment-nya, si Docker container untuk menjalankan PHP stand. Jadi cukup cepat ya. Jadi kalau misalkan kita punya target bahwa satu pipeline mulai dari pengecekan sampai deployment itu 10 menit, ya kita bisa alokasikan 1,5 menit itu untuk pengecekan kodenya. Lalu nanti di 2 menit berikutnya kita bisa alokasikan untuk unit testing dan seterusnya. Kita akan coba bahas di video selanjutnya untuk yang unit testing. Nah, kita cek, kita tunggu dulu. Oke, 49 detik. Mungkin beberapa detik lagi akan mulai. Ya. Nah, kebetulan karena kali ini kita pakai Laravel 8, makanya kita gunakan Docker image-nya PHP 8 ya. Tapi kalau misalkan kalian katakanlah pakai Laravel 5, 6, atau 7, kalian bisa menyesuaikan versi PHP-nya karena itu berkaitan dengan requirement dari si Laravel-nya. Kalau misalkan sekarang ketika menggunakan Laravel 8, saya pakai image PHP 7 akan ditolak karena requirement-nya nggak sesuai.
Oke. Nah, jadi ketika udah diberikan titik koma, maka nggak ada error lagi di PHP stand. Oke. Kemudian ini adalah salah satu contoh penggunaan PHP stand untuk melakukan pengecekan sintaks gitu. Apakah ada penulisan yang keliru di kode PHP kita? Apakah sepenuhnya kode ini berjalan dan sesuai? Bisa jadi enggak, karena contohnya seperti ini aja. Ini ada fungsi yang tidak ada parameter, tapi kita kasih parameter di sini. Nah, makanya nanti kita akan coba kombinasikan PHP stand ini dengan unit test, sehingga kode kita bisa semakin terjaga atau kualitasnya terjaga, dipastikan bahwa tidak ada error yang masuk sampai ke deployment. Segitu dulu cerita kali ini tentang penggunaan PHP stand untuk static code analysis. Silahkan kalau ada feedback atau komentar, tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang unit test. Sampai jumpa.